Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto akhirnya meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf ini disampaikan saat melihat aksi bencana di Desa Aigaroga, Kecamatan Batang Toru pada Minggu kemarin 30 November 2025 pemirsa. Dia tidak menyangka dengan besarnya dampak bencana banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini, di mana sebelumnya sedang hangat diperbincangkan ramai di pemberitaan bahwa Suharyanto ini merespons mengenai bencana Sumatera yang belum ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional. Legend TNI Suharyanto ini sebelumnya mengatakan banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh ini terlihat mencekam karena banyak berseliweran di media sosial atau hanya ramai dan terlihat mencekam di media sosial saja. Dan Suharyanto ini menegaskan penetapan status ini mempertimbangkan dari skala korban dan akses menuju lokasi bencana. Dia juga mengakui bencana ini terlihat mencekam seperti unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Namun setelah melihat langsung dan bertemu Bupati Tapanuli Gus Irawan menunjukkan situasi berbeda di beberapa lokasi. Suharyanto menyebut kondisi di lapangan saat tim BNPB tiba menunjukkan banyak wilayah sudah lebih terkendali. Dan setelah menyebut banjir Sumatera ini bukan banjir nasional, Legend TNI Suharyanto kini menyampaikan permintaan maaf khususnya kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Legend TNI Suharyanto mengaku tidak mengira bencana banjir dan longsor tidak sebesar ini, dan lebih lanjut Suharyanto ini juga mengatakan pihak BNPB hadir di Tapanuli Selatan dan sejumlah daerah lain yang terdampak banjir untuk menolong seluruh masyarakat. Dia juga mengatakan tidak membedakan dan tidak melihat suku ataupun ras. Ya, Tribuners, Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan Pantai Dona di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh yang terputus akibat banjir bandang. Jembatan ini menjadi lokasi pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo dalam rangka peninjauan di Aceh. Nah, setelah meninjau jembatan yang rusak ini karena banjir bandang, Presiden kemudian melanjutkan perjalanan ke posko pengungsian Desa Bambel Baru. Desa ini juga terdampak banjir di Aceh Tenggara, Tribuners, dan dalam kunjungan ini Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi posko pengungsian di Padang, Sumatera Barat, di mana kedatangan Presiden disambut antusias oleh para pengungsi. Di pengungsian sendiri, Presiden Prabowo juga meninjau area dapur umum dan Presiden merespons keluhan para pengungsi dengan hati-hati, memastikan bahwa tim kesehatan personel lapangan sudah diarahkan mempercepat suplai bantuan. Interaksi ini berlangsung tanpa sekat. Banyak pengungsi mengaku terkejut dengan kedekatan Presiden Prabowo yang beberapa kali menepuk bahu warga sambil menenangkan para pengungsi. Beberapa menyampaikan rasa syukur karena kunjungan tersebut dianggap nambah semangat bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan juga pekerjaan. Dan kehadiran Presiden Prabowo juga menjadi simbol bahwa pemerintah pusat sedang memantau situasi dengan cermat, dan fokus utama pemerintah saat ini adalah pemenuhan pangan, layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, serta percepatan pendataan kerusakan rumah warga. Di sela kunjungan, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa peralatan berat dan juga logistik tambahan sudah dalam perjalanan menuju lokasi-lokasi paling terdampak. Di tengah tenda-tenda pengungsian yang berdiri rapat, kunjungan Presiden memberi warna berbeda di hari yang berat ini. Walaupun masih banyak pekerjaan pemulihan menunggu, warga Bambel Baru ini mengaku sedikit lebih tenang setelah melihat langsung negara hadir di tengah, dan kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol bahwa pemerintah pusat sedang memantau situasi yang terjadi saat ini. Tribuners, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Ari Rompas merespons pernyataan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengenai kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir dan longsor di Sumatera pekan lalu. Menurut Ari, Kementerian Kehutanan ini seharusnya mengecek dan melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum mengatakan kayu-kayu gelondongan ini bukan berasal dari penebangan liar. Ari menyoroti perbedaan antara kayu gelondongan hasil penebangan dan yang tumbang karena lapuk. Nah, Kemenhut sendiri sebelumnya menanggapi video viral kayu gelondongan yang hanyut terseret banjir di Sumatera Utara.
Dirjen Penegakan Hukum Gakum Kemenhub Dwi Jadwanto Nugroho mengatakan kayu-kayu tersebut merupakan kayu lapuk dan akibat pohon tumbang. Menambahkan kemungkinan besar kayu-kayu gelondongan ini berasal dari pemegang hak atas tanah PHAT yang berada di areal penggunaan lain atau APR. Nah, Greenpeace Indonesia meminta agar pemerintah melakukan investigasi soal temuan yang beredar di media sosial tersebut. Ari mengungkapkan bahwa sebatang pohon bisa diidentifikasi jika terbawa arus dalam kondisi terlihat akar, maka akibat tanah longsor. Namun, jika potongan tersebut terakhir seperti dipotong menggunakan alat atau mesin, maka pemerintah juga harus menilai ini hasil dari penebangan yang dilakukan oleh manusia, sehingga pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk melihat sejumlah perusahaan yang sudah diberikan izin melakukan aktivitas tersebut. Di sisi lain, Ari juga turut merespons ucapan dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhub Dwi Jadwanto Nugroho bahwa potongan kayu ini bukan berasal dari pembalakan liar. Ia mengungkapkan bahwa tidak sepatutnya Kemenhub ini berbicara seperti itu hingga menimbulkan amarah dari masyarakat. Semestinya pemerintah ini langsung melakukan penyelidikan dari mana kayu ini berasal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dari Kabupaten Alas Longsor, Bapak Bupati, Pak Fahri, Sampat Camat yang hadir, ya terima kasih. Saya hari ini berkesempatan untuk menengok bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan melihat keadaan. Saya baru dari, ya sebelum ini saya dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, ya Tapanuli Tengah, Silangit, ya bandara masuk tempat, baru dari situ saya ke Kota Cane. Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban, dan insya Allah kita bersyukur juga cuaca membaik, ya keadaan agak berlalu, kita berdoa. Saya juga terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, ya, di bawah kepemimpinan Pak Suharyanto, ya. Ini darat atau apa? Darat, ya. Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Juga saya didampingi Menteri PU, ya ada, Menteri Sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.